Ya, ini topik bahasan kita kali ini, momentum dan impuls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa SMA di mana saja Anda berada, khususnya kelas 10. Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir. Kali ini kita akan membahas fisika kelas 10 dengan topik momentum dan impuls. Ya, ini topik bahasan kita hari ini. Yang pertama, apa itu momentum? Yang kedua, bagaimana rumus momentum? Yang ketiga, hukum kekekalan momentum. Yang keempat, membahas tentang impuls. Yang kelima, rumus impuls. Dan yang keenam, bagian terakhir, kita akan bahas contoh soal tentang momentum dan impuls. Apa itu momentum? Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan atau bergerak itu memiliki momentum. Jadi momentum itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Momentum dirumuskan ini P sama dengan M kali V. P ini ditulis miring, ini simbol dari momentum. M ini massa satuannya kilogram, dan V ini adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Jadi rumus momentum itu adalah P sama dengan M kali V. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Sebuah mobil, ini dari keadaan diam, kemudian bergerak dengan kecepatan V1. Maka momentumnya V1. Karena mendapat gaya, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Sehingga momentumnya menjadi V2. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 4 gambar. Ini semua benda ini memiliki momentum. Jadi gambar pertama, ada benda yang warna merah massanya 5 kg, bergerak ke arah kiri. Lalu ada benda dari arah kiri bergerak ke arah kanan, massanya 10 kg. Nah, pada jarak tertentu akan bertabrakan dan masing-masing benda akan balik ke arah asalnya. Makin besar massa bendanya, maka momentumnya makin besar juga. Demikian juga pada gambar kedua, ketiga, dan keempat. Oke, berikutnya perhatikan info berikut. Ada 3 info. Info 1, 2, dan 3. Saya mulai dari info 3. Hukum kekekalan momentum itu menyatakan momentum sebelum tumbukan adalah sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, rumusannya atau dirumuskan pada info 2, M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Inilah rumus hukum kekekalan momentum. Jadi M1 V1 dan M2 V2 itu massa benda dan kecepatan benda sebelum tumbukan,
Sedangkan M1 V1 aksen dan M2 V2 aksen adalah massa benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan. Sedangkan di info pertama, ini penegasan dari hukum kekekalan momentum. Kapanpun dua partikel atau lebih dalam suatu sistem yang terisolasi saling berinteraksi, momentum sistem tersebut adalah konstan atau tetap. Sekarang kita lanjut ke impuls. Apa itu impuls? Impuls itu adalah perubahan momentum yang dimiliki oleh suatu benda. Dirumuskan F kali delta T sama dengan mv2 kurang mv1. Jadi M ini massa benda, V2 ini kecepatan kedua atau kecepatan akhirnya, sedangkan V1 ini adalah kecepatan pertama. Impuls bisa juga dirumuskan I, impuls sama dengan M kali delta V. Karena ini V2 kurang V1 itu tak lain adalah delta P. Atau bisa juga rumusan lain, impuls itu sama dengan delta P. Karena impuls itu tak lain adalah perubahan momentum. Sedangkan momentum itu rumusnya P sama dengan M kali V. Atau P sama dengan massa kali kecepatan. Keterangan dari rumus ini, I itu impuls satuannya Newton second, F gaya satuannya Newton, delta T selang waktu satuannya sekon, delta P perubahan momentum satuannya kilogram meter per sekon, M massa benda itu satuannya kilogram, sedangkan delta V itu perubahan kecepatan benda atau kecepatan benda satuannya meter per sekon. Nah, ini bahasan untuk memperjelas atau untuk lebih memperjelas tentang impuls. Jadi impuls itu dia definisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu. Dirumuskan I sama dengan F kali delta T. I impuls satuannya Newton second, F gaya satuannya Newton, sedangkan delta T adalah selang waktu, satuannya adalah sekon. Untuk lebih memperjelas materi kita tentang momentum dan impuls, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah bola bermassa 0,2 kg dilemparkan dengan kecepatan 10 meter per sekon, membentur dinding sehingga memantul kembali dengan kecepatan 10 meter per sekon. Hitunglah perubahan momentum yang dialami bola tersebut. Nah, untuk menjawab soal tersebut, mari kita identifikasi. Jadi, untuk mengerjakan soal-soal fisika, untuk mempermudah selalu kita dahului apa-apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dari soal tersebut, diketahui massa bola itu M, 0,2 kg, kecepatan awalnya atau V0, 10 meter per sekon, kecepatan akhir Vt, juga 10 meter per sekon, tapi dengan arah yang berlawanan. Yang ditanya, perubahan momentum bola tersebut, atau delta P. Nah, rumus perubahan momentum delta P itu sama dengan mvt dikurangi mv0 atau sama dengan mvt kurang v0. Jadi massa benda dikalikan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal atau kecepatan pertama. Atau boleh juga kita katakan massa bola dikali kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. M itu 0,2 kg, kecepatan akhir 10, dikurang 10 juga, karena berlawanan.
satuannya meter per sekon. Jadinya menjadi 0,2 kg kali 20 meter per sekon atau 4 kg meter per sekon. Jadi perubahan momentum yang dialami bola tersebut adalah 4 kg meter per sekon.